Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan Pak Kirman. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baik ya, nah sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Kemudian setelah itu menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Baik, setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Baik, perhatikan gambar hewan-hewan langka Indonesia di atas. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Di atas ada hewan anoa, ada harimau, ada komodo, ada badak, ada elang Jawa, ada babi rusa, tarsius tumpara, dan ada orang utan. Baik, mari anak-anak kita simak percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu. Siti berkata, "Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?" Udin menjawab, "Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasinya akan berkurang." Dayu menambahkan, "Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem?" Udin menjawab, "Mari kita cari tahu." Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen tingkat 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen tingkat 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen tingkat 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Sehingga
keberlangsungan ekosistem dan rantai makanan dapat terjaga. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Mari kita simak bagan di bawah ini. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, tentukanlah pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Baik, paragraf 1, ide pokoknya, rantai makanan di sawah. Paragraf 2, rantai makanan di laut. Paragraf 3, syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4, peran besar pengurai. Mari kita ubah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama, berkaya dengan gambar yang sesuai. Baik, kita lihat untuk paragraf pertama, kalimatnya terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Paragraf kedua, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Untuk paragraf keempat, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Keterangan tentang rantai makanan di atas adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. 2. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melestarikan, untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian untuk gambar nomor 3, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Baik, gambar nomor 4, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah burung elang sebagai top predator dalam rantai makanan. Gambar nomor 5, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh
mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Baik, anak-anak, saatnya kita berlatih. Perhatikan petunjuk berikut. 1. Bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat. Kemudian yang kedua, rantai makanan yang dibuat pada kertas A4 digambar dan diberi keterangan dengan rapi dan jelas. Warnai rantai makanan hingga tampak lebih menarik. Kemudian yang ketiga, tukarkan gambar rantai makanan kelompokmu dengan kelompok yang lainnya. Jelaskan rantai makanan yang dibuat oleh kelompok lain tersebut. Baik, Pak Guru punya contoh rantai makanan yang akan kalian buat. Baik, kita simak contohnya ya. Nah, Pak Guru punya rantai makanan yang ada di padang rumput. Maka Pak Guru kasih keterangan. 1. Ya, pada tingkat trofik, peserta adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa rumput dimakan belalang, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumput bertindak sebagai produsen. Kemudian, nomor 2, organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer atau konsumen 1. Konsumen 1 biasanya diduduki oleh hewan herbivore. Terlihat pada gambar bahwa belalang dimakan katak, sehingga dapat disimpulkan bahwa belalang sebagai konsumen 1 atau herbivore. 3. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen 2, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivor. Terlihat pada gambar bahwa katak dimakan ular, sehingga dapat disimpulkan bahwa katak sebagai konsumen 2 atau karnivor. 4. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa ular sebagai konsumen 3, konsumen puncak atau karnivor. 5. Jika ular mati, maka akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekompresor yang mengubah ular yang mati itu menjadi zat hara yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jamur berperan sebagai dekompresor. Baik, anak-anak, itu contoh yang Pak Guru bisa berikan ya. Silahkan kalian berkreasi dengan teman satu kelompoknya, membuat rantai makanan. Boleh rantai makanan yang ada di kebun, yang ada di laut ya. Kalian gambar semenarik mungkin. Setelah itu kalian diskusikan dan cari keterangan-keterangan untuk melengkapi gambar-gambar yang telah kalian buat. Selamat mengerjakan.